Have you ever imagined to live without electricity? Your light will be gone, and the darkness is the only friends you have. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Mohon maaf atas keterlambatannya akibat dari jaringan dan lain halnya. Jadi di sini perkenalkan saya Maharani dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu diskusi kita pada hari ini. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan mengenai krisis energi global yang akan memfokuskan pada studi kasus krisis listrik di India, di mana listrik di India itu didominasi oleh batu bara sebagai sumber energi utamanya. Pada diskusi kali ini kami akan membuka 2 sesi, yaitu pertama sesi presentasi atau penyampaian materi, dan yang kedua yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Tapi sebelum itu, pada sesi diskusi, sebelum menuju pada sesi diskusi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Next. Yaitu pertama, Eleanor Mirna, yang kedua ada Helma Firanti Sapitri, yang ketiga ada Nita Ayu Rusmantika, yang keempat ada saya sendiri Maharani, dan yang terakhir ada Citra Kurniawati. Untuk teman-teman apabila ada suara saya atau ada hal-hal yang kurang terdengar bisa instruksikan saya ya. Ya itu tadi anggota kelompok kami, tidak perlu menunggu lama, saya akan langsung saja saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua untuk memulai sesi penyampaian materi, yaitu materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nita Ayu. Kepada Nita Ayu, saya persilakan. Baik, selamat sore teman-teman. Terima kasih kepada Maharani sebagai moderator kita hari ini. Jadi kita langsung saja mulai masuk ke dalam pembahasan presentasi kami hari ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan Rani tadi, kalau hari ini kita akan membahas energi krisis sebagai isu global. Jadi pembahasan ini kami angkat bermula ketika kita menyadari kalau ternyata energi ini merupakan kunci yang menggerakkan segala aktivitas manusia di dunia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Nah, energi itu mendukung segala aktivitas pokok manusia seperti berkendara, terus tuh juga kehidupan berumah tangga, bahkan sekarang teknologi juga tentunya mengharapkan listrik dan energi untuk sebagai penggeraknya. Nah, salah satu energi yang paling penting bagi kehidupan manusia, khususnya di abad ke-20 ini adalah energi listrik. Jadi, secara sederhana, kepentingan energi listrik bagi kehidupan kita tuh bisa kita lihat ketika terjadi peristiwa terputusnya jaringan listrik atau mati lampu, kalau kita kenal ya teman-teman. Nah, ketika energi listrik ini mati, kita tuh pada umumnya akan gelisah gitu karena segala aktivitas pokok kita itu juga terhambat seperti memasak, charger, handphone, internet, laptop, komputer itu semua kan terhambat. Mesin cuci juga seperti itu. Jadi aktivitas sehari-hari ini
sehari-hari kita ini sangat bergantung gitu terhadap energi listrik. Nah, pada umumnya saat ini energi listrik itu kita dihasilkan dari bahan bakar fosil, atau bisa kita kenal juga seperti minyak bumi, dan ada gas alam, juga ada batu bara. Nah, tapi sayangnya bahan bakar fosil ini teman-teman sifatnya sangat terbatas atau tidak terbarukan. Oleh sebab itu, mengingat sekarang ketergantungan kita terhadap listrik ini sangat besar, maka permintaan pasar akan bahan bakar fosil ini juga meningkat. Tapi beriring dengan sifatnya yang terbatas, jadi hubungan di antara keduanya ini sangat tumpang tindih, teman-teman. Ketika supply dari bahan bakar fosil ini sudah menipis, maka harga listrik itu akan meningkat. Karena untuk menyimbangi ada posisi keduanya yang saling sudah mulai terbatas gitu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana krisis energi global itu mulai disadari sebagai masalah internasional. Jadi yang pertama, krisis energi global itu dimulai sejak tahun 1970, yang diawali pada peristiwa embargo harga bahan bakar oleh OPEC. Nah, sejak saat itu harga listrik itu semakin meningkat, teman-teman. Kenapa embargo harga bahan bakar fosil ini ditingkatkan? Karena yaitu tadi bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam itu udah mulai menipis. Oleh sebab itu, OPEC ini memilih untuk meningkatkan harga bahan bakar ini tadi, sehingga kita bisa mengurangi penggunaannya. Tapi sayangnya sampai saat ini, ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil, khususnya untuk membangun energi listrik ini tadi masih sangat besar. Teman-teman bisa lihat dari diagram yang saya tampilkan di slide ini, kita bisa lihat walaupun ada hydroelectric dan juga ada renewable energy lain, tapi ternyata ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas ini masih sangat tinggi, bahkan mencapai 80% dari pemenuhan energi listrik global. Bisa next? Nah, jadi ketersediaan bahan bakar fosil listrik yang terbatas dan diiringi dengan permintaan pasar global yang sangat tinggi, akhirnya menyebabkan saat ini kita mengalami krisis energi, karena bahan bakar fosil tadi sudah mulai menipis. Nah, krisis energi ini tuh bisa dikatakan sebagai masalah yang transnasional atau bisa kita klasifikasikan sebagai isu global karena terjadinya tidak hanya di satu tempat, tapi di seluruh dunia sekarang sedang mengalami. Mungkin teman-teman yang di Indonesia sekarang juga sedang tahu gitu kalau kita sedang mengalami krisis batu bara yang pada akhirnya menyebabkan kita untuk melarang ekspor batu bara keluar itu tadi. Tapi pada presentasi ini kami akan memberikan contoh beberapa kawasan yang mengalami krisis energi sangat parah gitu. Yang pertama ada Eropa. Nah, di Eropa ini sampai tahun ini mengalami kenaikan harga listrik disebabkan oleh minimnya bahan bakar utama mereka yaitu gas alam. Bahkan kenaikan harga listrik itu mencapai 5-15%. Lalu ada Tiongkok yang mengalami kenaikan harga listrik akibat terbatasnya ketersediaan batu bara di negara mereka yang pada akhirnya menyebabkan harga listrik itu naik gitu hingga mencapai 212,92 per ton. Dan sekarang di Turki juga sedang mengalami krisis yang sama, di mana Turki itu mengalami kenaikan harga listrik sebesar 50%, teman-teman. Bisa dibilang ini sangat tinggi yang pada akhirnya menyebabkan aksi protes besar-besaran di Turki oleh masyarakat yang mengalami kerugian dengan adanya kenaikan ini. Nah, dampak-dampak ini tadi, di mana ternyata juga tidak hanya berdampak bagi masyarakat di kawasan itu sendiri, tapi juga berdampak secara global, karena khususnya bagi Eropa dan Tiongkok sebagai salah satu penggerak pasar dunia gitu. Ketika mereka mengalami krisis energi, ternyata produk pasar mereka atau produksi mereka itu tuh dibatasi yang pada akhirnya berdampak pada arus barang global, mengurangi perpindahan barang di pasar secara internasional. Nah, hal ini juga berdampak pada kondisi ekonomi dan politik internasional, teman-teman. Itulah kenapa kelompok kami mengangkat isu ini karena dampaknya yang memang sangat besar bagi kondisi global itu tadi. Next. Nah, jadi selanjutnya kita akan fokus kepada pembahasan kita hari ini, yaitu batu bara sebagai sumber dari energi listrik. Nah, batu bara ini seperti yang sudah saya sampaikan di slide awal tadi ya teman-teman, dia itu menopang sekitar 27% cadangan listrik global. Bisa dikatakan batu bara ini adalah sumber kedua terbesar dari energi listrik di dunia. Maka dari itu sampai sekarang kita juga masih mengandalkan batu bara gitu untuk memproduksi listrik. Namun sayangnya ketersediaan batu bara yang sangat menipis hingga tahun 2020 dinyatakan secara global pasokan batu bara yang tersisa di dunia ini hanya sekitar 1,7 triliun ton atau diperkirakan akan habis 100 tahun ke depannya. Nah, sehingga hal ini menyebabkan
pembatasan batu bara secara global gitu bagi dunia internasional seperti Australia, Indonesia, dan China bahkan India juga saat ini tuh membatasi gitu ekspor mereka ke internasional akan batu bara ini tadi karena ternyata ketersediaannya itu sangat terbatas yang menyebabkan kita sekarang kebingungan gitu mau buat listrik atau energi krisis ini tuh kita kayak gimana gitu mau mengatasinya karena di satu sisi hydropower dan tenaga surya itu tidak mampu membantu kita untuk memenuhi kebutuhan listrik kita yang sangat besar. Jadi itulah kenapa dampak yang sangat besar ini membuat kami ingin mengangkat isu ini sebagai salah satu urgensi untuk kita perhatikan mengenai bagaimana energi krisis ini menjadi isu global yang sangat berpengaruh bagi seluruh masyarakat di dunia. Mungkin ini saja pengantar yang akan saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman kita pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penyampaian dari Nita Ayu tadi mengenai penjelasan secara global krisis energi itu sendiri. Selanjutnya masuk pada materi selanjutnya. Pada materi ini akan saya sendiri yang sampaikan, yaitu mengenai krisis energi listrik di India. Next. Jadi di sini batu merupakan salah satu sumber daya alam dan bahkan bahan bakar fosil yang melimpah di India. Potensi ini dimanfaatkan sebagai sumber energi panas dan juga bahan bakar pembangkit listrik oleh pemerintah India. India sendiri memiliki 9.000 megawatt kapasitas yang terpasang yang untuk pembangkit listrik yang dengan lebih dari 70% diproduksi oleh pembangkit listrik termal batubara. Jadi negara ini memiliki cadangan batubara domestik impor dalam skala yang besar untuk memenuhi kebutuhan daerah yang besar pula. Di mana tercatat bahwa India ini merupakan importir batubara terbesar kedua setelah Tiongkok. Batubara menyumbangkan hampir 75% dari produksi energi di India. Seperti yang tergambar pada di slide, bahwa sebagian besar batu bara itu bersumber dari domestik dan sisanya berasal dari impor. Artinya walaupun batu bara di India telah melimpah, namun kebutuhan akan batu bara terlalu tinggi sehingga dia tetap melakukan impor. Slide selanjutnya. Jadi apa sih yang terjadi dengan energi listrik yang ada di India? Jadi saat itu setelah terjadi penurunan pasokan listrik yang ada di India, hal ini tuh menghambat pendistribusian pasokan listrik perusahaan-perusahaan industri yang ada di wilayah tertentu di India. Beberapa pembangkit listrik batu bara telah ditutup karena semakin berkembangnya zaman kebutuhan semakin besar, namun hal ini tidak sejalan dengan sumber daya yang ada. Akhirnya, perusahaan industri kecil, menengah, besar terpaksa harus menutup operasi mereka karena terjadi pemadaman listrik. Cadangan batubara pembangkit listrik India telah menurun hampir 17% sejak awal April 2022 dan hampir sepertiga dari tingkat yang dibutuhkan. Krisis batubara terjadi pada saat India berusaha untuk mengurangi ketergantungan mereka pada sumber energi tak terbarukan untuk memenuhi target iklim. November tahun lalu, yaitu tahun 2021, pada pertemuan perubahan iklim PBB Glasgow, Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji bahwa pada tahun 2030 India akan menghasilkan 50% energinya dari sumber energi non-fosil dan juga akan memasang 500 gigawatt energi terbarukan. Akan tetapi krisis saat ini yang dialami oleh India menunjukkan bahwa India sangat bergantung besar nih pada batubara, dan hal ini membuktikan bahwa India tidak bisa secara komitmen untuk menjaga janjinya tersebut. Lalu stok batubara semakin menurun hingga di bawah 25% dari stok yang dibutuhkan, dan hal ini menunjukkan bahwa India telah mengalami krisis. Dari 173 pembangkit listrik termal, 85 pembangkit berbahan bakar
batubara domestik memiliki stok kurang dari 25%, sementara 11 pembangkit yang menggunakan batubara impor telah mencapai tingkat krisis. Krisis ini telah terjadi sejak Oktober tahun 2021, seperti yang tertera pada gambar di slide bahwa terdapat kenaikan harga listrik di India pada Oktober tahun lalu, dan pada tahun 2022, menurut laporan dari Reuters, kemungkinan akan menghadapi lebih banyak pemadaman listrik karena persediaan batubara berada pada tingkat terendah, sedangkan permintaan batubara dan listrik terus bertumbuh atau meningkat pada tingkat yang lebih tinggi atau cepat dalam 38 tahun terakhir. Setelah itu, aktor-aktor yang terlibat dalam isu ini adalah yang pertama, ada India sebagai karakter utama yang mengalami krisis energi. Selanjutnya juga ada Indonesia sebagai eksportir batubara di India, di mana tertera pada gambar bahwa India berada pada urutan kedua sebagai negara importir terbesar batubara di Indonesia. Selain itu ada juga Australia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, yang juga merupakan negara eksportir batubara di India. Selanjutnya ada konflik Rusia dan Ukraina yang berdampak pada naiknya harga batubara secara global. Ada juga Nepal sebagai negara yang berdampak pada krisis energi yang terjadi di India. Dan aktor terakhir ada dari Eropa, Turki, Tiongkok, dan Pakistan sebagai negara-negara yang juga mengalami krisis energi listrik. Selanjutnya yaitu alasan kenapa sih krisis energi ini bisa terjadi di India. Jadi di India beberapa pembangkit listrik tenaga batubara telah ditutup karena telah terjadi lonjakan harga batubara setelah invasi Rusia ke Ukraina yang berakibat pada berkurangnya pasokan batubara. Harga batubara internasional mulai mencapai rekor tertinggi karena kenaikan permintaan industri serta fluktuasi harga internasional. Semua ini sangat mempengaruhi impor batubara. Batubara menyumbang lebih dari 70% pembangkit listrik di India. Dari jumlah tersebut, lebih dari 12% adalah batubara berbasis impor. Perang Rusia dan Ukraina telah menyebabkan gangguan pasokan batubara secara internasional, membuat impor batubara jauh lebih mahal dan mempengaruhi impor batubara di India. Biaya impor batubara di India diperkirakan akan naik 35% pada tahun fiskal 2022 sampai 2023 dibandingkan dengan tahun lalu. Kekhawatiran terhadap potensi konflik di Rusia dan Ukraina juga bisa terjadi akibat dari gangguan terhadap pasokan gas di Eropa yang akhirnya meningkatkan lagi permintaan terhadap batubara. Seperti diketahui, harga batubara terus mengalami penguatan harga seiring dengan tingginya permintaan komoditas secara global. Dan yang terbaru, batubara diperdagangkan pada level 239,25 US dollar per metrik ton. Jadi, alasan selanjutnya juga yaitu permintaan listrik yang terus-terusan meningkat, di mana pada tahun 2022 kebutuhan energi listrik itu meningkat menjadi 130 miliar unit BU per bulan yang awalnya 106,6 BU per bulan pada tahun 2019. Permintaan yang tiba-tiba dapat dikaitkan dengan industri negara yang saat itu mulai beroperasi setelah gelombang kedua pandemi COVID-19. Dan meskipun memiliki cadangan terbesar keempat di dunia dalam batubara, negara ini tetap aja nggak mampu untuk memenuhi krisis yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya juga ada cuaca ekstrim, di mana telah terjadi gelombang panas yang meningkat, sehingga menambah tekanan ekstra pada pembangkit listrik termal yang hampir habis. Laporan permintaan listrik di negara itu melampaui rekor 201 gigawatt pada 26 April 2022, karena sebagian besar negara itu telah mengalami panas terik yang sangat meningkat. Menurut dari tim manajemen inti pusat, hujan lebat juga terjadi di daerah pertambangan batubara seperti yang ada di Gujarat,
Punjab, Delhi, Tamil Nadu, dan beberapa daerah lainnya yang telah mengakibatkan produksi batu bara yang lebih rendah. Selain itu, kekurangan listrik terjadi saat suhu yang sangat tinggi melanda di beberapa bagian negara itu, mendorong pihak berwenang untuk menutup sekolah dan beberapa fasilitas umum lainnya. Hal ini juga memicu kebakaran di beberapa tempat, seperti di pembuangan sampah besar, dan membuat banyak tanaman mati karena mata air tiba-tiba berubah menjadi sangat panas dan menjadi kering. Pada tahun 2022, bulan Maret lalu, adalah bulan terpanas sejak tahun 1901, dan suhu rata-rata pada April di wilayah utara dan tengah negara itu adalah yang tertinggi dalam 122 tahun menurut Badan Meteorologi India. Selain itu, stok batu bara juga mengalami krisis yang dimana mereka tuh hampir habis. India telah mengalami kenaikan panas yang cukup ekstrim setelah India menyaksikan kenaikan permintaan energi yang tiba-tiba pada bulan Maret, yang merupakan bulan terpanas dalam sejarah yang pernah tercatat. Hal ini mendorong permintaan daya puncak menjadi 199 gigawatt pada pertengahan bulan Maret. Minggu terakhir bulan Maret, melihat permintaan 13% lebih tinggi dibandingkan tren tahun lalu, disertai dengan harga listrik yang sangat tinggi di bursa listrik berdasarkan laporan dari Indian Express saat itu. Selain itu, juga sebelum musim monsun, ada penumpukan stok batu bara yang tidak memadai atau kualitasnya tidak baik di sebagian besar pembangkit termal, dan hal ini mendorong terjadinya keadaan batu bara di bawah level krisis. Selanjutnya, bagaimana sih tindakan pemerintah India pada saat mengalami krisis ini? Jadi, di sini telah saya tandai beberapa wilayah di India yang mengalami pemadaman listrik yang berkepanjangan. Hal ini itu untuk memenuhi peningkatan permintaan listrik di beberapa negara pada saat itu. Jadi, untuk mengurangi kebutuhan listrik dan untuk penggunaan listrik yang berkepanjangan, beberapa daerah harus mengalami pemadaman listrik. Setelah itu, mengingat kekurangan yang terjadi mengenai sumber energi yaitu batu bara, Coal India yang dikelola oleh negara saat itu telah meningkatkan produksi batu baranya sebesar 27,2% pada bulan April. Jadi, peningkatan selain karena impornya udah mengalami kenaikan harga, India juga berusaha untuk meningkatkan produksi dalam negerinya agar energi listrik tetap berjalan gitu, untuk berjaga-jaga, siapa tahu untuk beberapa bulan ke depan listrik benar-benar dalam keadaan yang sangat krisis. Jadi hal ini adalah tindakan sementara yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya, teman-teman saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah baik itu dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari isu krisis listrik yang terjadi di India, sehingga kemudian krisis listrik yang terjadi di India ini bisa menjadi salah satu bentuk dari isu global. Yang pertama, krisis listrik yang terjadi di India itu berdampak secara transnasional, khususnya bagi negara-negara tetangganya. Nah, beberapa negara yang terdampak antara lain Nepal, Bangladesh, dan juga Bhutan. Next. Nah, sebelum kita membahas mengenai dampaknya, akan lebih baik terlebih dahulu kita membahas mengenai kondisi atau letak geografis dari ketiga negara, di mana bisa teman-teman lihat di peta yang ada di layar, India berada sangat dekat dengan ketiga negara tetangganya ini, yaitu Nepal, Bangladesh, dan Bhutan. Bisa teman-teman lihat ya, Nepal berada di bagian utara, kemudian ada Bangladesh dan juga Bhutan.
di mana karena kedekatan kondisi geografisnya ini membuat negara-negara ini bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Next. Lanjut kita bahas mengenai dampak transnasional yang pertama, yaitu mengenai berkurangnya pasokan batu bara bagi negara tetangga. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa India itu berencana untuk mengekspor batu bara kepada negara tetangganya sebagai bagian dari India Neighborhood First Policy, di mana India akan mengekspor 3% dari batu bara dalam negerinya. Nah, sayangnya pemerintah India memutuskan pada tahun 2022 ini tidak akan melaksanakan ekspor hingga akhir tahun. Nah, oleh karena itu kemudian hal ini akan berdampak pada pemenuhan pasokan batu bara oleh beberapa negara tetangganya, yaitu Bangladesh, Nepal, dan Bhutan, di mana berdasarkan diskusi antara pemerintah India dengan beberapa pejabat industri yang berada dari 3 negara tersebut, menyatakan bahwa permintaan batu bara tahunan mencapai 17 juta ton. Nah, kita langsung saja menuju ke contoh kasusnya. Contohnya adalah Bangladesh, di mana Bangladesh pada tahun 2021 itu mengimpor batu bara dari India sejumlah 4.000 ton. Nah, batu bara tersebut digunakan untuk pemenuhan listrik di Bangladesh. Nah, dengan adanya pengurangan ekspor oleh India ini akan secara otomatis berdampak pada pemenuhan listrik di Bangladesh. Next. Dampak yang kedua adalah berkurangnya pasokan listrik bagi Nepal. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Nepal pada saat musim dingin khususnya itu membutuhkan sekitar 1.700 megawatt listrik. Tetapi sayangnya Nepal hanya mampu memenuhi 850 megawatt. Nah, oleh karena itu Nepal kemudian mengimpor listrik dari India sebesar 3.000 megawatt. Tapi sayangnya karena India membutuhkan sekali listrik di dalam negerinya, India akhirnya tidak memberikan pasokan listrik lagi kepada Nepal pada tahun 2022. Sejak Maret 2022, India sudah tidak lagi memasok listrik sejak pukul 6 malam hingga 6 pagi di Nepal. Kemudian beberapa pabrik di Nepal juga mengalami pemadaman selama 14 jam per hari selama kurun waktu 1 minggu. Nah, pemerintah Nepal sendiri menyatakan bahwa pihaknya belum bisa membeli pasokan listrik dari India meskipun dengan tawaran harga yang tinggi karena memang pemerintah India mendahulukan kebutuhan dalam negerinya. Next. Selain memiliki dampak transnasional, krisis listrik di India juga memiliki dampak yang masif. Next. Nah, dampak yang pertama adalah dampak yang dirasakan dalam negerinya, yaitu pemadaman listrik. Jadi perlu teman-teman ketahui, sejak 5 November 2021, seperti data yang ada di gambar, itu menjelaskan bahwa ada 106 pembangkit listrik di India yang tersebar di seluruh India. Bisa teman-teman lihat yang warnanya merah, itu adalah jumlah pembangkit listrik yang krisis akan batu bara, jumlahnya ada 106. Nah, dibandingkan dari 26 pembangkit listrik lainnya yang masih memiliki pasokan batu bara. Dan menurut laporan terakhir, yaitu pada 13 April 2022, masih tersisa 79 unit pembangkit listrik yang krisis batu bara. Nah, pemadaman listrik ini kemudian mengganggu aktivitas masyarakat serta proses industri. Next. Contoh kasusnya yang pertama di wilayah Mumbai, teman-teman bisa lihat di layar ya, ada beberapa wilayah di Mumbai yang mengalami pemadaman listrik. Salah satunya adalah wilayah Khar. Nah, di wilayah Khar bagian barat, ini masyarakatnya banyak yang melaporkan atau mengeluh di sosial media mengenai pemadaman listrik yang terjadi, di mana masyarakat merasa aktivitasnya terganggu. Waktu tidur mereka terganggu, terus proses kerja dan transportasinya juga terganggu. Selain mengganggu aktivitas, pemadaman listrik juga mengganggu industri. Karena akibat pemadaman listrik, kelumpuhan ekonomi di India mencapai 2,7 triliun US dollar, terutama bagi produsen logam, semen, dan tekstil, khususnya tekstil yang menggunakan bahan baku kapas di bagian barat dan selatan India. Next.
Dampak yang lebih luasnya lagi adalah dampak secara global. Akibat kebutuhan atau krisis listrik, India akhirnya memproduksi batu bara 25% lebih banyak dan juga mengimpor batu bara lebih banyak 25%. Nah, hal ini akan berdampak pada peningkatan emisi karbon. Padahal India sebelumnya sudah menyumbang 13,7% emisi karbon akibat masifnya penggunaan bahan bakar fosil. Bisa teman-teman lihat di datanya, India di wilayah Asia Pasifik merupakan negara kedua dengan jumlah emisi terbanyak. Nah, dengan peningkatan penggunaan batu bara, India akan semakin banyak menyumbangkan emisi karbon. Nah, padahal India sendiri sudah menargetkan untuk mencapai emisi karbon 0 atau bersih pada tahun 2070. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra. Terima kasih. Baik, selanjutnya lantas muncul pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya long-term solution dan problem solving yang dapat dilakukan oleh India? Untuk long-term solution, kelompok kami membagi menjadi dua, yakni secara nasional atau domestik dan secara global. Yang pertama secara nasional. Jadi bagi kelompok kami, India dapat berfokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT, khususnya melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS pada sejumlah titik di wilayah India. Nah, tetapi teman-teman, sebenarnya India ini juga memiliki berbagai potensi untuk pengembangan energi terbarukan lainnya di negaranya. Nah, di layar ini adalah beberapa ET yang dapat dikembangkan oleh pemerintah India. Seperti yang pertama adalah tenaga surya yang tadi sudah saya mention di awal, lalu ada tenaga angin atau wind, lalu kemudian ada microhydro, lalu ada waste to energy, kemudian ada bioenergy, dan tak kalah penting ada green energy corridor. Nah, melalui gambaran ET yang tadi udah saya sebutkan, jadi sebenarnya ini mencerminkan ambisi dari India itu tersendiri untuk melakukan pengembangan ET atau energi terbarukan tersebut. Karena terhitung sejak tahun 2000-an, sebenarnya pemerintah India itu telah menunjukkan keseriusan mereka untuk mengembangkan energi terbarukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negerinya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pemerintah India juga telah menargetkan pembangunan pembangkit energi terbarukan sebesar 200 gigawatt atau sama dengan 42% dari total pembangkit listrik di tahun 2022. Dan tak hanya itu saja, di tahun 2030, pemerintah India juga menargetkan energi terbarukan mereka sebesar 500 gigawatt. Selain itu, pemerintah India juga membangun ekosistem yang mendukung pencapaian target energi terbarukan mereka dalam kebijakan dan programnya seperti pembangunan solar parks dan juga kota surya. Kemudian, demi merealisasikan target pengembangan energi terbarukan ini, maka pemerintah India menghadirkan keberadaan badan perangkat di pemerintahan yang secara khusus membantu pencapaian surya nasional, yakni sering dikenal sebagai Solar Energy Corporation of India Limited atau SECI, di tingkat nasional maupun di berbagai agensi di tingkat daerah. Jadi sebenarnya apa itu SECI? Jadi Solar Energy Corporation of India Limited atau SECI adalah perusahaan dari Kementerian Energi Baru dan Terbarukan pemerintah India yang didirikan untuk memfasilitasi pelaksanaan misi tenaga surya nasional atau NSM. Ini merupakan satu-satunya Central Public Sector Undertaking atau PSU yang didedikasikan oleh pemerintah untuk sektor energi surya. Nah, tetapi beberapa tahun kemudian mandat SECI ini telah diperluas karena agar dapat mencakup seluruh domain dari energi terbarukan. Untuk itulah SECI ini diubah namanya menjadi Renewable Energy Corporation of India atau RECI. Kemudian untuk long-term solution yang kedua dari segi global adalah tentang ketergabungan India di dalam International Solar Alliance atau ISA. Jadi apa sebenarnya ISA itu? Jadi ISA ini adalah platform kolaboratif untuk meningkatkan penyebaran teknologi energi surya sebagai sarana untuk menghadirkan akses energi, keamanan energi, dan mendorong transisi energi di negara-negara anggota.
Jadi ESA ini berusaha mengembangkan dan menerapkan solusi energi transformasional serta hemat energi matahari untuk membantu negara-negara anggota mereka dalam mengembangkan pertumbuhan rendah karbon dengan juga berfokus pada dampak di negara-negara yang dikategorikan sebagai LDC atau Least Development Countries dan juga SIDS, Small Island Developing States. Selain itu, ESA ini juga memiliki visi yaitu Let Us Together Make the Sun Brighter, atau mari kita bersama-sama membuat matahari lebih cerah, dan misinya every home no matter how far away will have a light at home. Jadi setiap rumah tidak peduli seberapa jauh akan memiliki lampu di rumahnya. Nah itu dia, setelah sebelumnya kita membahas mengenai long term solution, lantas selanjutnya bagaimana sih dengan problem solving-nya gitu. Jadi problem solving yang digunakan menurut kami sejalan dengan long term solution juga. Kami ingin India semakin berfokus pada program pengembangan energi baru dan terbarukan mereka atau EBT ini. Jadi berkaca pada ketergantungan India pada listrik berbasis batu bara, maka diperlukan perubahan yang signifikan dalam bauran kapasitas pembangkit lokal IT yang terdistribusi. Nah, jadi salah satu caranya yaitu dengan membangun intensif renewable energy seperti tenaga surya, angin, air, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah yang dapat mendukung, yang pertama dapat memulai dengan menjalin konektivitas jaringan antar daerah satu dengan daerah lainnya secara efisien. Hal ini disebabkan karena kemampuan transfer daya dan kemampuan jaringan itu sangat penting. Dan dalam konteks EBT ini, renewable energy ini memainkan peranan sangat esensial karena biasanya terkelompok di suatu lokasi tertentu, sehingga konektivitas jaringan yang kuat itu sangat diperlukan agar dapat secara efisien menavigasi jalur energi hijau di masa yang akan datang. Dengan harapan dapat mencapai target kapasitas pembangkit 500 gigawatt, juga udah termasuk hydro pada tahun 2030. Selain itu, langkah kedua yang bisa dilakukan melalui ESA yaitu dengan mempromosikan rancangan resolusi renewable energy kepada negara-negara di dunia. Ini didukung dengan ESA yang melalui upayanya berusaha memberikan solusi energi yang adil dan merata, khususnya melalui penyebaran energi surya. Ini juga diharapkan dapat menghantarkan era baru pada diplomasi energi hijau. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mirna. Kepada Mirna, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, dalam isu krisis energi global, khususnya krisis listrik di India ini juga terdapat value based atau interconnected issues, yang mana kelompok kami membaginya menjadi 3 hal. Yang pertama itu ada human security atau keamanan manusia, yang kedua ada energy security atau ketahanan energi, dan yang ketiga ada environmental issues atau isu lingkungan. Nah, human security ini terkait keamanan dari kondisi seperti kelaparan, penindasan, dan penyakit, juga proteksi dari gangguan mendadak atau yang merugikan bagi kehidupan manusia atau individu. Nah, teman-teman, krisis energi khususnya listrik di India ini yang disebabkan karena meningkatnya permintaan listrik sementara pasokan batu bara sebagai sumber listrik paling dominan mulai berkurang, membuat sejumlah distrik dan negara bagian harus mengalami pemadaman listrik. Nah, akhirnya pemadaman listrik ini membuat masyarakat India terganggu karena menghambat aktivitas sehari-hari, misalnya bekerja. Nah, seperti yang sudah dicontohkan tadi itu, yang salah satu cuitan Twitter masyarakat India yang mulai protes karena aktivitasnya terganggu karena pemadaman listrik. Terus yang kedua mengenai energy security atau ketahanan energi. Nah, ini tuh merupakan kondisi yang dimana energi seharusnya cadangan atau pasokan sumber daya penghasil energi itu tersedia dengan kualitas yang cukup dan harga yang terjangkau. Nah, di India ini kan energinya turun, yang seharusnya ditingkatkan ketahanannya untuk menunjang kebutuhan masyarakat akan listrik dan untuk pertumbuhan yang penting bagi ekonomi. Nah, ketahanan energi sendiri bisa ditingkatkan dengan dikuranginya ketergantungan salah satu sumber energi saja dan mulai memanfaatkan energi terbarukan buat penghasil listriknya. Nah, dalam kasus India ini, India sudah seharusnya mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan agar tidak bergantung ke bahan bakar fosil saja. Yang ketiga itu ada environmental issues atau isu lingkungan. Nah, kita kan tahu kalau misalnya bahan bakar fosil itu terutama batu bara yang terus-menerus sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan karena bisa meningkatkan emisi gas karbon dioksida yang bisa memicu terjadinya pemanasan global atau global warming. Nah, kalau terus-menerus dibiarkan bisa berdampak buruk bagi kehidupan dan lingkungan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Ya, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Pada saat sesi ini saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman semua mengajukan pertanyaan. Untuk sesi pertama akan saya batasi dengan 3 pertanyaan. Apabila durasi masih cukup, akan saya buka sesi kedua. Untuk teman-teman semua bisa mempertanyakan, misalnya tadi ada yang terpotong atau ada penjelasan yang kurang terdengar, bisa ditanyakan kembali pada sesi ini. Jadi saya persilakan kepada teman-teman semua untuk mengajukan pertanyaannya. Karena adanya kendala jaringan dan koneksi dari kelompok kami. Untuk yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan bisa mengetikkan pula pertanyaannya di kolom chat. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Ani. Baik. Recording in progress. Mohon maaf sebelumnya. Untuk Oksinoel, saya persilakan untuk menyampaikannya. Ya, terima kasih Mar atas kesempatannya. Jadi menurut teman-teman, ketika India berusaha untuk menanggulangi permasalahan krisis global ini dengan energi terbarukan, apakah India bisa mengimbangi seperti yang kita lakukan, bahwasanya kalau kita bisa menggunakan energi terbarukan itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar bagi suatu negara berkembang. Nah, apakah India itu secara nyata dalam tindakan itu mampu mengimbangi antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan kebutuhan sumber daya renewable energinya tersebut. Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Oksinoel. Selanjutnya saya persilahkan kepada Reza Nur Fauzi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih ya Maharani. Jadi ya aku menanya, tadi kan sempat dijelasin bahwasannya setelah adanya krisis energi ini, India itu mulai namanya itu melirik energi terbarukan, misalnya kayak dari solar, ada angin, hidrologi dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian, apakah ini itu sudah terlihat dampaknya? Apakah kiranya ini itu dapat berdampak untuk mengatasi krisis energi ini, atau ini adalah masih berupa sebuah wacana aja? Melihat bahwasannya sekitar tadi yang kalian bilang bahwa sekitar 70% energi di India itu masih menggunakan batu bara. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Reza. Selanjutnya saya persilahkan kepada Alficia. Terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya moderator, dari banyaknya solusi yang tadi disampaikan mengenai pengembangan energi terbarukan, dan tadi sudah kalau nggak salah Citra yang sudah menjelaskan beberapa programnya itu sudah berjalan dibantu oleh lembaga terkait.
pertanyaannya dari segi biaya memang itu menjadi salah satu tantangan bagi India. Apakah ada tantangan yang lain yang sekiranya ini memberikan efek, apakah solusi itu dapat berjalan ke depannya atau tidak? Mungkin berkaitan tadi sama pertanyaannya Reza juga. Begitu saja moderator, terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya dari Alfica. Sekarang karena sudah 3 pertanyaan, saya akan persilahkan kepada pemateri kita untuk menjawab dari pertanyaan dari teman-teman kita tadi. Untuk teman-teman kelompok ini bisa langsung saja menjawab pertanyaan dari salah satu teman-teman kita tadi. Boleh dari Alfica atau Reza dulu. Oke, baik. Mungkin bisa tolong scroll ke atas dulu ya pertanyaannya. Mulai dari Oxinwell, kalau saya tidak salah tangkap. Ya, untuk menjawab pertanyaannya Oxinwell, kalau saya tidak salah tangkap, mungkin ini maksudnya apakah kira-kira India ini mampu mengimbangi kepentingan ekonomi dan kebutuhan sumber daya energi terbarukannya yang biayanya cukup mahal. Jadi kalau setahu saya, seperti yang sudah di-mention juga tadi, kalau memang batu bara itu 75% ya di India itu bergantung 75% oleh batu bara untuk membangkitkan listrik, dan memang biayanya agak sedikit lebih murah dibandingkan India harus membangun energi-energi renewable yang lain seperti tenaga surya dan hydropower. Nah, di sini mungkin saya akan fokus ke hydropower ya, salah satu contohnya. Jadi memang cukup sulit untuk mengimbanginya untuk saat-saat ini, karena memang walaupun upayanya sudah ada dilakukan, tapi sayangnya pembangunan hydropower khususnya tuh di India masih sedikit kurang karena terkendala masalah biaya. Nah, jadi India ini membutuhkan, menurut kami, sangat panjang gitu waktunya untuk bisa mengimbangi kedua hal ini tadi, karena satu sisi biaya mereka untuk membangun renewable energy itu terbatas, tapi di satu sisi juga mereka butuh karena nggak ada sumber lain gitu. Tapi mungkin di satu sisi India bisa memanfaatkan bantuan-bantuan dari negara lain, seperti yang saya tahu tuh kalau tidak salah ada Cina juga mulai berinvestasi ya di India untuk mengembangkan renewable energy ini tadi. Mungkin Oxinwell bisa baca bantuannya yang di Sungai Brahmaputra, di situ ada kerjasama India dan Cina untuk membangun energi renewable tadi ini. Nah, mungkin salah satu caranya itu tadi ya, untuk memancing investasi dari negara lain untuk pada akhirnya membantu India mengimbangi kedua hal ini tadi. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin teman saya ada yang ingin menambahkan, silahkan. Saya ingin menambahkan, izin ya moderator. Iya, saya persilahkan. Jadi saya setuju dengan tadi yang Nita katakan. Jadi kalau ingin istilahnya India ingin hanya fokus dalam memajukan energi terbarukan, itu akan sulit ketika kita juga ingin mementingkan kepentingan ekonomi, karena ya benar cost-nya itu mahal, maksud biayanya itu mahal. Tapi sebenarnya banyak juga cara yang sebenarnya udah dilakukan oleh India ini tuh untuk bagaimana dia itu meminta investasi dengan negara lain. Ketergabungan India dalam ISA itu juga salah satu bukti kalau India itu dia ini ingin mengembangkan energi terbarukan di negaranya, tapi dia nggak punya cukup dana. Akhirnya dia itu menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah, ISA ini awalnya pencetusnya itu India sama Perancis. Jadi mereka mengajak negara-negara untuk bagaimana sih kita ini memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri kita, tapi juga memikirkan dampak dari lingkungan gitu. Dan di
saya lupa tahun berapa, kalau nggak salah di tahun 2015. Jadi India ini melalui ISA ini juga pernah istilahnya itu kayak mengajukan rancangan konvensi kerangka kerjanya ini ke PBB. Jadi itu kalau nggak salah di konferensi ke-21, saya kurang tahu tahunnya, tapi saya ada baca kemarin itu di website resminya ISA kalau dia itu pernah mengajukan kerangka kerja kerangka kerja dari ISA ini ke PBB, dan salah satu tujuannya yaitu untuk memperoleh investasi dan menarik negara-negara lain untuk mau join barang mereka kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya tadi dari Kak Citra. Selanjutnya, apakah ada yang ingin masih menambahkan? Saya kembalikan lagi kepada Oksi Noel. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi, ya, mohon maaf teman-teman. Ya, jadi teman-teman, terima kasih untuk teman-teman komponen presentasi. Jadi yang dapat saya pahami bahwasanya adalah negara berkembang itu belum bisa secara mandiri untuk mengimbangi kepentingan ekonominya dan terhadap energi terbarukan dan masih membutuhkan aktor negara lainnya. Terima kasih buat teman-teman terusnya Citra dan Nita. Mungkin itu saja Mahar. Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya dari Oksi Noel tadi. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi dari Reza Fauzi dan juga Alfica. Moderator, saya ingin menjawab pertanyaannya Reza. Oke, saya persilakan kepada Elma untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk pertanyaannya Reza tadi kurang lebih mengenai apakah upaya India untuk menggunakan energi terbarukan itu bisa berdampak pada penanganan krisis energi yang terjadi, mengingat 70% energi di India bergantung pada batu bara. Jadi untuk informasi sebenarnya tentu saja perkembangan energi terbarukan itu dapat berdampak pada India. Namun memang dampak dari penggunaan energi terbarukan tadi itu tidak bisa langsung dalam waktu singkat. Mengingat pemerintah India seperti yang tadi teman-teman saya sudah jelaskan juga kan sedang mengupayakan untuk energi terbarukan itu bisa secepatnya dapat digunakan secara keseluruhan. Tapi pemerintah India tentu saja sudah mengupayakan hal tersebut, di mana memang menurut data bahwa sekitar 39% dari kapasitas energi di dalam negeri India itu sudah menggunakan energi terbarukan saat ini. Dan itu juga sudah melampaui dari target pemerintah India itu sendiri. Walaupun memang dari sampai 31 Desember 2021 lalu, India masih baru mampu menyediakan energi terbarukan itu sebanyak 39%, tapi itu sudah merupakan kemajuan pesat sejak dari 7,5 tahun yang lalu, seperti itu. Mungkin teman-teman dari kelompok saya, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Helma tadi. Untuk pertanyaan ini, saya ingin menambahkan sedikit mengenai hal yang ingin disampaikan oleh Reza atas pertanyaannya bahwa apakah energi terbarukan ini bisa menangani krisis yang terjadi di India gitu. Mengingat ternyata itu adalah jadi menurut apa yang kita telah riset itu ternyata bahwa India ini kan 70% bergantung pada batu bara dan saat ini mengalami krisis energi. Hal ini terjadi akibat adanya cuaca yang ekstrim, di mana cuaca ini tidak bisa diprediksi kapan terjadinya dan bagaimana. Jadi
hal yang membuat batu bara ini saya lanjutkan. Jadi hal yang membuat batu bara ini semakin Baik, mungkin Maharani sedang mengalami gangguan jaringan lagi. Mohon maaf teman-teman. Mungkin langsung saja saya balikan lagi, berhubung waktu yang sangat terbatas, saya kembalikan kepada Reza Nur Fauzi. Apakah jawabannya kira-kira sudah terjawab? Iya, sudah terjawab kok. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Reza. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari teman-teman kelompok 4, silakan apabila ada yang ingin menjawab. Saya mau jawab pertanyaan yang terakhir. Ya, silakan Mirna. Ya, jadi tadi pertanyaannya Ica itu tentang dari bayangan banyaknya solusi yang disampaikan mengenai energi terbarukan. Selain dari sisi biaya, ada tantangan lain dalam mewujudkan penggunaan tenaga terbarukan. Jadi ada yaitu konflik antara India sama Cina. Jadi kan sebenarnya India tuh mau mengembangkan hydropower di Sungai Brahmaputra yang awalnya itu merupakan kerjasama dengan Cina. Cuman tahun 2020 itu kalau saya tidak salah ada konflik, jadinya terhambat kerjasama itu, jadinya itu mempengaruhi juga. Oke, baik. Mungkin akan saya sedikit saya tambahkan ya teman-teman. Jadi terkait dengan apa jawaban Mirna tadi, memang salah satu hambatannya adalah adanya konflik dengan Cina, teman-teman. Itu menurut kelompok kami ya. Jadi pada tahun 2020 tuh awalnya kan memang mereka buat kerjasama untuk investasi di bangun hydropower gitu di kawasan Sungai Brahmaputra yang pada akhirnya nanti diharapkan bisa memenuhi kebutuhan listriknya karena kan batu baranya udah mulai habis nih. Tapi sayangnya itu kerjasamanya tidak berjalan dengan lancar karena Cina sama India ini mengalami konflik perbatasan. Maka dari itu biayanya sudah mulai ditahan. Lalu juga kerjasama antara sungai ini juga mulai justru mengarah ke arah konflik teman-teman, di mana Cina itu juga mau bangun bendungan sendiri di sungai itu, padahal juga India juga akan membangun di kawasan itu tersebut. Pada akhirnya terjadi perebutan lagi di kawasan ini. Jadi upaya India yang tadinya ingin fokus memenuhi kebutuhan energi dan yang lebih ramah lingkungan ini tadi pada akhirnya tidak bisa gitu karena terganggu akan adanya konflik ini tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pertanyaan Alfica. Saya kembalikan kepada saudara Alfika. Kira-kira apakah sudah menjawab? Terima kasih, jawabannya informatif. Saya baru tahu soal itu, ada konflik di sana sampai menghalangi programnya India untuk melanjutkan energi terbarukan di India. Terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Mungkin mengingat waktu sisa 4 menit, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman karena kami tidak bisa membuka sesi pertanyaan lagi. Mungkin ada baiknya kami akhiri sampai sini presentasi kami. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan yang kami alami pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa masuk ke sesi foto dulu ya teman-teman. Untuk kepentingan dokumentasi bisa diangkat catatannya. Oke, mungkin akan di screenshot ya. Teman-teman yang lain, kalau bisa on cam silahkan. Oke, kita screenshot 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman.